Saudara, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Gaza menyebut 7 orang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza berlaku efektif pada 10 Oktober. Pasukan pertahanan Israel telah melanggar gencatan senjata sebanyak 36 kali di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan yang mengakibatkan kematian dan banyak korban luka. Kelompok HAM menuntut masyarakat internasional untuk bertanggung jawab dan memastikan Israel mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata. Fase pertama perjanjian gencatan senjata mencakup penarikan pasukan Israel dari kota Gaza, Rafah, Khan Yunis, dan wilayah utara. Pembukaan 5 penyeberangan untuk bantuan, serta pertukaran sandera dan juga tahanan. Hamas, saudara, mengumumkan mereka telah menyerahkan seluruh 20 sandera hidup yang tersisa yang ditangkap dalam serangan di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Sementara otoritas Israel telah mulai membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Gencatan senjata yang diharapkan jadi awal kemerdekaan bagi warga Gaza dinodai oleh Israel yang ternyata melanggar kesepakatan gencatan senjata di hari pertama. Meski sejumlah poin kesepakatan sudah mulai dilakukan oleh Hamas dan Israel. Namun, apakah perdamaian di Timur Tengah akan benar-benar terrealisasi atau hanya janji di atas kertas saja? Malam ini kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Mas Yon. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih. Dan ada juga relawan Mercy, Marisa Noriti di Yordania. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Marisa, saya mau tanya dulu nih, bagaimana sebenarnya situasi paling baru, situasi terkini di Gaza pasca gencatan senjata? Ya, baik. Mungkin saya klarifikasi dari awal gencatan senjata ya, Mbak ya. Jadi pengumuman gencatan senjata secara ofisial dari pihak mediator itu di tanggal 8 Oktober dini hari sekitar pukul 00, mungkin kita bisa anggap di tanggal 9 Oktober, dan benar-benar berlaku ofisialnya itu di tanggal 10 Oktober setelah pihak Israel melakukan penandatanganan dengan pemerintahannya bahwa ceasefire telah dimulai. Dan in between di antara tanggal itu memang ada korban baik itu dari pihak Israel maupun dari pihak Gaza, dan ini memang karena belum ofisial. Dan setelah official ceasefire ada korban dari pihak Palestina. Itu ada beberapa, kita tidak mendapat statistik detail resminya apakah korban ini ofisial memang semua dari penyerangan Israel atau ada yang karena mereka mendekati area Yellow Line, atau ada juga korban yang karena masih ada bahan-bahan subordinan yang belum meledak, seperti itu, bom yang belum meledak atau bobby troop yang udah ditanam tapi belum sempat meledak, itu juga menimbulkan korban. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, memang ada korban dari setelah ceasefire ini yang diakibatkan oleh penyerangan pihak Israel di luar Yellow Line, seperti itu. Oke, tapi kalau yang dari Mbak Marisa dengar, kalau yang tadi ada korban jiwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh Israel di luar dari batas Yellow Line itu, berapa banyak korbannya? Korban luka kah atau gimana yang Anda dengar, Mbak Marisa? Korban yang tewas, Mbak, belum ada laporan resmi. Ya memang ada, saat ini saya mendapat info itu totalnya itu 9 dan ditambah 3 pada tanggal 15 Oktober, dan ada 15 warga Palestina yang ditahan di Rafah. Tetapi kita tidak bisa merinci apakah keseluruhan korban itu dari penyerangan Israel atau mungkin ada juga bentrok dengan pihak geng yang di backup Israel, atau yang karena bom yang belum meledak. Atau artinya perlu diinvestigasi lebih lanjut ya untuk memastikan apakah ini benar serangan dari Israel atau tidak, begitu ya Mbak Marisa ya? Ya, benar sekali. Oke, Mas Yon, kalau gitu saya ke Mas Yon. Yang dilihat tadi kan kalau Mbak Marisa bilang ini harus dipastikan lagi ya, betulkah emang yang
melakukan penyerangan adalah Israel atau mungkin kelompok-kelompok lain begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengartikan serangan-serangan padahal gencatan senjata baru terjadi, pertukaran kemudian para tahanan begitu juga sedang dilakukan. Apa yang ditangkapnya sebenarnya dengan serangan ini? Ya, tentu kan ini menjadi tantangan ya atas keberlangsungan gencatan senjata yang nanti diharapkan bisa sampai pada fase-fase selanjutnya hingga kemudian kita bisa melihat bahwa eh, perdamaian ini akan mengarah kepada terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Nah, di antara fase-fase itu kan pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi termasuk ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau dari versi Israel kan menyebut bahwa kelompok Hamas belum sepenuhnya mengirimkan tawanan yang sudah meninggal ya, karena kan pasti kondisinya juga sangat sulit, sebagian juga mungkin tertimbun dan lain sebagainya. Dengan alasan itu, kemudian Israel berusaha untuk menunda-nunda, bahkan terjadi insiden penembakan yang menewaskan 9 orang. Tentu juga bisa harus dipahami bahwa mobilisasi rakyat Palestina di Gaza yang menuju tempat-tempat mereka sebelumnya di Gaza Utara, sementara masih ada batas-batas tentara Israel yang belum sepenuhnya meninggalkan wilayah karena sekarang kan baru batas di Yellow Line ya, belum bergerak pada batas Red Line yang itu akan lebih luas. Nah, Yellow Line itu kan sekitar 53% dari wilayah Gaza yang masih diduduki. Nah, ini saya kira juga harus diperhatikan. Oke. Nah, kemudian tentu jangan sampai insiden-insiden itu digunakan ya untuk menghambat atau bisa memporak-porandakan ya rencana perdamaian ke depan. Saya kira ini tantangan serius yang harus dihadapi oleh para mediator. Apakah juga termasuk dari Amerika Serikat sendiri yang merupakan inisiator dari perdamaian yang dimulai dari tahap pertama, fase pertama gencatan senjata ini untuk membantu menginvestigasi sebenarnya ada apa yang terjadi saat ini? Ya, saya kira ya Amerika bertanggung jawab ya karena kan mereka yang memberikan jaminan atau garantor dan kalau kemudian tidak bisa menjaga proses perdamaian ini kan artinya reputasi Amerika akan mengalami kejatuhan ya. Apakah kemudian Amerika mau reputasinya dihancurkan ya oleh ya Oh, jadi artinya ini ada pertaruhan juga yang Mas Yon lihat ya, pertaruhan bagi Amerika Serikat sendiri ya kalau tidak mulus ya fase pertama ini. Ya, karena kan Donald Trump sudah mendeklarasikan bahwa ini sebagai fase perdamaian yang terbesar, yang itu akan menghentikan semua peperangan dan perdamaian secara permanen. Dan dia yakin kedua belah pihak akan bisa menyetujui hingga sampai pada fase-fase berikutnya menjadikan Gaza sebagai wilayah yang damai. Nah, itu kan sudah disampaikan dan dia sangat yakin. Kalau itu tidak terpenuhi, maka tentu reputasi Amerika sebagai peacemaker akan dipertaruhkan gitu ya, keseriusan dan kemampuan di dalam mengendalikan situasi. Nah, Amerika saya kira juga harus bisa memastikan itu bersama mediator-mediator yang lain. Oke, Gitu. yang kemarin melakukan dan menyaksikan penandatanganan itu ya maksudnya ya, Ya, Mas Yana. Oke, kalau gitu Mbak Marisa, kalau tadi dibilang bahwa memang harus perlu diinvestigasi lebih lanjut mengenai serangan-serangan yang kembali dialami di Gaza. Nah, tapi pertanyaan lainnya adalah bagaimana sejauh ini dengan fase pertama yang sudah berlangsung dimulai. Kabarnya kan masih belum semua tahanan kemudian dikembalikan ya oleh Israel. Ya, saat ini masih banyak tahanan yang dari pihak warga Gaza yang ditahan Israel, yang cukup kami highlight sekarang masih ada 150 medical workers yang masih ditahan di pihak Israel, dan dari pihak Israel sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Yon bahwa mereka juga menuntut Hamas untuk segera mengembalikan jenazah dari hostage-nya, dan inilah yang dijadikan oleh Israel juga untuk menunda masuknya humanitarian aid saat ini. Dari kesepakatan, bisa saya sampaikan di kesepakatan itu 600 truk per hari, dan Israel telah juga membuat rilis ofisial mereka tidak akan menyetujui 600 truk per hari, hanya 50% saja. Jadi sangat penting sekali bagi dunia internasional dan tentunya pihak mediator untuk
memastikan ceasefire yang masih fragile ini benar-benar berlangsung sesuai dengan apa yang telah disepakati. Seperti itu, Mbak. Ya, tapi gimana dengan perasaan warga yang sudah kembali pulang begitu ke sana? Kalau kita lihat di visual kan sangat menggambarkan betapa sukacitanya mereka setelah bertahun-tahun tidak kembali pulang ke rumah, begitu perbaikan jalan juga sedang dilakukan. Tapi mengingat dengan adanya lagi serangan yang kembali dirasakan warga, seperti apa warga di sana meresponnya? Ya. Sebagian besar warga Gaza masih banyak sebenarnya yang masih bertahan di selatan karena mereka masih waspada, masih melihat bagaimana keberlangsungan ceasefire ini, dan mereka juga belum terlalu nyaman untuk pindah ke utara karena bisa kita lihat sendiri itu seperti kota mati. Belum ada fasilitas untuk kehidupan yang layak di sana, air, listrik, dan lain-lain. Dan tentunya untuk pindah dari selatan ke utara itu juga biaya yang sangat mahal untuk transportasi dan lain-lain seperti itu. Jadi secara umum warga Gaza merasa lega karena paling tidak sudah tidak ada lagi serangan udara. Akan tetapi untuk benar-benar memulai kehidupan mereka kembali secara utuh di rumahnya masing-masing, itu mereka masih wait and see seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, ini kan kalau dari drone kita lihat kan banyak bangunan yang sudah bisa dikatakan sangat sulit ya untuk kemudian bisa berada di sana. Dalam artian adalah harus dibangun ulang lagi, ditata lagi, begitu juga dengan jalanan begitu. Bagaimana di sana warga pada saat kembali tiba di kampung halaman bermalam? Ya, bagi yang kembali seperti biasa, Mbak, mereka akan menempati lahan-lahan perumahan mereka akan mencari lahan yang cukup layak, yang terdekat dengan tanah mereka, dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka akan mengusahakan melalui truk air dan untuk listrik tentu saja hanya panel surya yang bisa membantu mereka hingga saat ini. Maka oleh karena itu belum 100% warga Gaza kembali ke utara seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dalam konteks hukum internasional sebenarnya apa konsekuensi bagi sebuah negara yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati secara resmi kemarin dan diinisiasi oleh Amerika Serikat dan disaksikan oleh semua negara? Tetap bersama kami, nanti Mas Yon akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selama Palestina belum merdeka, kami akan terus kembali dengan kapal yang lebih banyak, dengan pejuang yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Tugas kami sebagai manusia belum selesai, karena sampai detik ini masih ada genosida terjadi di sana. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Rosi, pukul 8:30 malam ini, live di Kompas TV. Double Action, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu dan Batuk membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah stop semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serat nampung hingga 1200 ml, gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Eka pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Wingscare. Eredivisie pekan ini, Heracles Almelo yang kini kian terkubur di dasar klasemen bertekad bangkit dengan sang striker Hornkamp demi meraih kemenangan. Saat menerima lawatan sang pemuncak klasemen Feyenoord melalui mesin gol asal Jepang Ayase Ueda yang kian tampil beringas menjadi teror mematikan di lini serang.
Herakles Almelo versus Feyenoord, Minggu 19 Oktober, pukul setengah 10 malam. Live di Kompas TV. Saudara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprioritaskan penyediaan bahan bakar dan alat berat untuk membangun kembali banyak rumah sakit yang hancur di jalur Gaza. Saat ini mendesak diperlukan pasokan medis, obat-obatan, peralatan dan bahan bakar untuk warga Palestina. Organisasi kemanusiaan juga memprioritaskan pemindahan truk bantuan yang telah lama menunggu di perbatasan Gaza dan pembukaan kembali gudang mereka. Sejak perjanjian gencatan senjata ditandatangani, WHO telah mengirimkan 8 truk yang membawa pasokan kesehatan berisi insulin dan peralatan laboratorium ke Deir al-Balah. WHO, saudara, berharap gencatan senjata dapat bertahan lama agar bisa melanjutkan pekerjaan kemanusiaan bersama dengan badan PBB lainnya. There needs to be a way to see how are they going to bring in reconstruction equipment, which now you're talking about rebuilding. You're talking about rebuilding hospitals, rehabilitating them. That requires really heavy machinery, and I think that's going to take some time. Everything needs to go in right now. I think number one is also fuel to run the hospitals. We're talking about at one point for quite a long time, there was zero stock of some of the major basic medications on the essential medicines list. Kita kembali lagi berbincang, Mas Yon, masih sama pertanyaan sebelumnya, ada apa konsekuensi begitu atau sanksi yang bisa dilakukan kepada negara-negara yang melanggar gencatan senjata Israel Hamas? Ya, ini kan perundingan negosiasi ya, yang diinisiasi bukan oleh lembaga formal ya, internasional seperti lembaga Dewan Keamanan PBB, tetapi diinisiasi oleh Amerika dan negara-negara lain ya, baik di Timur Tengah maupun juga Eropa termasuk Indonesia. Maka tentu dalam hal ini bisa saja di antara satu pihak yang ada itu menarik diri atau keluar dari perjanjian. Nah, ini tidak ada sanksi yang kuat kecuali memang ada tekanan dari penjamin yaitu Amerika dan juga berkaitan dengan kewajiban moral ya yang harus dipenuhi. Kecuali kalau kemudian ini dibawa dalam ketetapannya Dewan Keamanan PBB sehingga ada penegakan hukum, ada sanksi yang harus ditepati. Tentu kita harus melihat juga pada fase berikutnya ya, ketika Israel sudah menarik pasukannya dari sebagian wilayah Gaza, maka itu harus diisi oleh pasukan perdamaian yang itu nanti bisa memastikan bahwa wilayah itu aman dan harus ada yang menjaga keamanan, karena sekarang tentu kondisinya belum aman-aman betul ya, maka tentu pergerakan rakyat ke tempat lain itu saya kira harus ditahan dulu sampai semua dipastikan aman, karena tadi itu khawatir aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Israel masih dilakukan selama mereka kemudian belum meninggalkan tempat yang harus dilakukan penarikan diri dan belum digantikan oleh pasukan internasional yang diharapkan ya. Amerika kan sudah menyampaikan, termasuk juga negara-negara Arab, Turki, Qatar juga kan sudah komitmen, bahkan Indonesia juga komitmen untuk mengirimkan pasukannya. Saya kira momen ini menjadi sangat penting untuk menjaga betul-betul ya perdamaian itu dijalankan dan tidak ada aksi-aksi sepihak yang akan mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran ataupun serangan-serangan yang bisa dilakukan. Ini saya kira momen pentingnya. Ya. Dan kalau kemarin ketika ada terjadi penyerangan betul yang ketika sudah diinvestigasi kemudian memang benar Israel yang melakukan penyerangan begitu, apakah ini juga bisa mengartikan bahwa bertanda tanya nih sebenarnya gencatan senjata ini akan berlangsung lama atau tidak, karena kan sebelumnya ada 72 jam dilakukan waktu untuk pertukaran tahanan begitu ya, ini sudah lewat 72 jam jadi ada yang mungkin mengganggu, mengusik. Iya, harusnya itu sudah masuk ke fase berikutnya ya. Tapi kan kita lihat bahwa Israel berusaha untuk menunda-nunda dengan alasan bahwa dari pihak sandera yang sudah meninggal jenazahnya belum semuanya dipulangkan. Padahal kan ini bukan hal yang mudah ya untuk menjaga jenazah di antara reruntuhan yang ada, dan itu bebankan kepada para pejuang di Palestina untuk bisa mengembalikan dan dijadikan sebagai alasan untuk tidak
segera masuk pada fase berikutnya. Maka pihak penjamin, garantor saya kira harus memberikan tekanan bahwa fase berikutnya harus sudah dilakukan, termasuk juga menjaga keamanan di wilayah Gaza, karena ini mulai muncul kan gangster-gangster yang tentu tidak tahu ini siapa yang melakukan orkestrasi ya, menciptakan geng-geng itu yang pada akhirnya juga mengganggu keamanan di wilayah Gaza. Ini saya kira juga persoalan baru ya yang muncul ya. Oke, Mbak Marissa, terakhir pertanyaan ke Anda adalah pada saat yang lalu-lalu kan bantuan untuk pasokan makanan, bantuan obat-obatan ini sangat sulit sekali ya masuk ke Gaza begitu. Kalau sekarang kondisinya sudah lebih baik atau masih sama dengan yang kemarin? Untuk saat ini kondisi memang membaik, Mbak, untuk jumlah bantuan yang masuk ke Gaza, baik itu medis atau non-medis, ataupun bahan bakar yang dibutuhkan untuk operasional rumah sakit, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan rakyat Gaza dan belum sesuai dengan kesepakatan ceasefire seperti itu. Memang sudah ada peningkatan situasi di Gaza, akan tetapi ini perlu terus didorong agar bantuan kemanusiaan ini benar-benar masif sehingga kehidupan rakyat Gaza bisa pulih kembali seperti itu. Tapi sekarang tidak ada lagi ya, kalau dulu kan sempat rumah sakit kemudian diserang begitu, kalau sekarang tidak ada ya, artinya sudah mulai kemudian bantuan obat-obatan masuk, mereka-mereka yang terluka pun bisa dirawat. Iya, tapi masih dengan kondisi terbatas karena hampir setiap jenis obat di Gaza itu 50% saat ini kosong dan peralatan laboratori juga sangat terbatas. Jadi perawatan di setiap rumah sakit pun juga sangat terbatas dan tidak ada satupun rumah sakit yang fully function di Gaza seperti itu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir singkat aja Mas Yon, apa yang bisa dilakukan Indonesia pada saat kemarin kan Presiden Prabowo juga menyaksikan secara langsung ya penandatanganan gencatan senjata Israel dan Hamas dengan serangan yang terjadi saat ini yang dirasakan warga Palestina? Ya tentu kan Indonesia harus lebih dalam lagi ya masuk di dalam skema perundingan ini, bahkan juga dipastikan bisa terlibat di dalam board of peace ya yang nanti menentukan langkah-langkah ke depannya. Kemudian juga tadi sudah mempersiapkan pengiriman ya pasukan perdamaian yang akan diminta, termasuk juga obat-obatan dan berbagai misi kemanusiaan, saya kira harus lebih diintensifkan. Jadi tetap di dalam track yang menjaga bagian dari proses negosiasi yang saya kira harus semakin diperkuat dan memastikan bahwa perdamaian ini akan menuju kepada gencatan senjata permanen, mengakhiri genosida dan tentu terwujudnya kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Saya kira ya itu ya yang perlu untuk diperkuat kembali. Oke, baik. Terima kasih Mas Yon dan juga Mbak Marissa.